Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Seseorang yang ingin mengasihi Allah tidak benar-benar mencintainya jika orang tersebut tidak memiliki keinginan dan semangat untuk terus-menerus menderita bagi dia. Oleh Santo Aloysius Gonzaga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Beato Thomas Dżuski dan kawan-kawan, seorang martir. Thomas lahir di Omura, negeri Jepang, dari sebuah keluarga Kristen. Kesaksian hidup para misionaris yang berkarya di tanah airnya menarik perhatiannya sejak kecil. Oleh karena itu, ia bercita-cita menjadi imam. Untuk itu, ia kemudian masuk seminari dan di sekolah ia terkenal cerdas sehingga bisa menamatkan studinya dengan hasil gilang gemilang. Ia lalu masuk Serikat Yesus dan Thomas kemudian berhasil mencapai cita-citanya dengan menerima tahbisan imamat dalam Serikat Yesus. Kecerdasannya benar-benar terbukti dalam karyanya sebagai imam. Ia terkenal sebagai seorang imam yang rajin dan pengkhotbah ulung yang fasih berbicara. Ketika terjadi aksi penganiayaan umat Kristen dan penghambatan besar terhadap karya misi, Thomas mengungsi ke Makau. Namun ia tidak dapat bertahan lama di sana. Mengingat saudara-saudaranya yang mengalami berbagai penderitaan dan kekejaman karena iman mereka dari penguasa setempat, ia akhirnya mengambil keputusan untuk pulang dan menderita bersama-sama dengan mereka. Sebagai pahlawan Kristus, ia pulang untuk berjuang di baris terdepan pembelaan iman Kristen. Tidak lama kemudian, setelah ia tiba di Amura, ia ditangkap oleh polisi dan diseret ke dalam penjara bersama 2 orang kawannya. 13 bulan lamanya Thomas bersama 2 rekannya meringkuk di dalam penjara. Pada 6 September 1627, mereka dibawa ke tempat hukuman mati dengan semangat iman yang membara dan keperwiraan. Thomas bersama 2 rekannya menaiki timbunan kayu yang telah disulut api. Kepada ribuan orang yang datang untuk menyaksikan pembunuhan atas mereka, Thomas memberikan wejangan iman mengenai Yesus Kristus. Banyak orang mencucurkan air mata karena terharu mendengar khotbahnya. Mereka menyaksikan bagaimana Thomas meninggal dengan cara yang ajaib. Sekonyong-konyong dari dada Thomas memancar api yang menyala-nyala dan bersinar ke angkasa. Nyala api itu adalah jiwanya yang melayang masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Thomas Dżuski. Semoga dengan kerelaannya dan pengabdiannya, serta ia rela mengorbankan dirinya dalam memberitakan Injil, menyadarkan kita dan membawa kita kepada kebaikan, dan kita semakin mengenal Tuhan dan menguatkan iman kita. Amin. Bacaan pertama. Jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan, wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku,
dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Bacaan kedua. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Jika seorang berdosa mendengarkan nasihat-Mu, engkau telah mendapatnya kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang kehadirannya. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Cara kita memahami dan memandang dunia di sekitar kita adalah melalui indera kita. Kita memiliki 5 indera yang dikenal sebagai penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Indera ini mengambil informasi dari lingkungan kita dan mengirimkannya ke otak kita, yang kemudian memproses informasi tersebut dan memberitahu kita bagaimana menanggapinya. Indera penglihatan mengembangkan kemampuan pengenalan visual dan berkembang lebih cepat daripada indera lainnya. Tetapi sejak awal kita, indera pendengaran mengembangkan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Begitulah cara kita mempelajari bahasa ibu kita. Itu juga cara kita mengembangkan cara kita berbicara dan action kita. Dan mungkin itulah sebabnya kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, untuk mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada yang kita bicarakan. Jadi mendengar adalah salah satu dari panca indera tubuh, tetapi mendengarkan adalah keterampilan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Karena kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan maksud untuk mengerti, mereka hanya mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Jadi meskipun kita mendengarkan seseorang berbicara kepada kita, otak kita sudah menyusun jawaban bahkan sebelum orang lain berhenti berbicara. Dan seringkali kita sangat ingin mengungkapkan pendapat kita, sehingga kita menyela orang lain di tengah-tengah ucapan yang cukup kasar, dan kadang-kadang orang lain merasa kesal dan memberitahu kita dengan, bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan? Ya, kita bisa membiarkan orang lain menyelesaikan apa yang perlu dia katakan. Tapi itu tidak terlalu penting bagi kita karena kita sudah menyiapkan balasan dan karenanya kita tidak mendengarkan lagi. Biasanya begitulah argumen dimulai. Ini dimulai sebagai diskusi dan kemudian menjadi debat dan kemudian ketika menjadi cepat dan marah. Itu akan menyelami argumen di mana semua orang berbicara atau berteriak dan tidak ada yang mendengarkan. Apa yang Yesus nyatakan dalam Injil adalah seperti proses untuk menangani kesalahan atau manajemen konflik. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu adalah proses logis yang dapat diterapkan dalam menangani perbuatan salah atau menyelesaikan konflik. Tetapi semua itu tergantung pada satu faktor penting, mendengarkan. Itu juga merupakan kata kunci dalam perikop ini. Untuk setiap dialog atau diskusi atau bahkan debat, mendengarkan pihak lain diperlukan. Jika tidak, maka hanya akan menjadi argumen yang bahkan dapat berubah menjadi kekerasan. Jadi, apakah ini hanya tentang menangani perbuatan salah atau menyelesaikan konflik? Ya mungkin, tapi lebih dari itu, ajaran itu ada di kalimat terakhir paragraf, yaitu jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat.
pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu menarik karena bagian Injil diambil dari Injil Matius, dan Matius seperti yang kita tahu adalah pemungut cukai sebelum Yesus memanggilnya. Dalam konteks Injil, orang kafir dipahami sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, dan pemungut pajak adalah orang yang hanya mementingkan keuntungan materi. Jadi memperlakukan seseorang sebagai penyembah berhala atau sebagai pemungut pajak berarti memahami bahwa orang tersebut tidak mengenal suara Tuhan dan tidak tahu bagaimana mendengarnya. Mendengarkan suara Tuhan di zaman sekarang ini tidaklah gampang. Banyak orang telah disibukkan oleh berbagai hal yang menyenangkan diri sendiri. Banyak orang lebih suka mendengarkan kehendak dirinya sendiri, padahal kehendak diri sendiri sering membawa orang pada kesesatan. Suara Tuhan itu jernih dan membawa orang kepada keselamatan. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk terus-menerus hidup di bawah naungan Tuhan. Orang yang hidup di bawah naungan Tuhan itu senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan berbicara lewat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Karena itu, kita dituntut untuk peka terhadap suara Tuhan itu. Kita dituntut untuk peka terhadap tanda-tanda zaman di sekitar kita. Setiap hari kita menerima banyak hal baik dari Tuhan dan sesama. Hal-hal itu merupakan tanda-tanda zaman di mana kita masih diberi perlindungan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Karena itu, mari kita syukuri penyertaan Tuhan dan senantiasa mendengarkan suaranya dalam hidup kita. Tuhan memberkati.